Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andikinsa Sahira Pasiori, kelas C5, stambuk 09320200160, kelompok 1B, frekuensi 4, Laboratorium Fisika Dasar, Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Pertambangan. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan laporan konstanta gaya pegas. Tujuan percobaan konstanta gaya pegas. Yang pertama, tujuan instruksi umum, yaitu kita dapat memahami peristiwa gerak harmonik terhadap pegas. Kedua, tujuan instruksi khusus atau TIK. Yang pertama, kita dapat memahami arti waktu atau periode getaran dan frekuensi getaran. Kedua, kita dapat mengamati besar simpangan dan massa terhadap getaran. Ketiga, kita dapat menghitung besarnya konstanta gaya pegas. Adapun teori dasar dari konstanta gaya pegas yaitu konstanta pegas adalah besarnya pergerakan pegas saat terjadinya sebuah gaya. Selain itu, pegas juga memiliki sifat elastisan, yang mana elastisitas adalah sifat dari benda yang cenderung kembali ke keadaan semula setelah terjadinya perubahan bentuk karena adanya gaya yang dipengaruhi dari luar, seperti adanya tarikan, tekanan, dan dorongan. Secara sistematis, hubungan antara besar gaya yang bekerja dan pertambahan panjang pegas dapat didefinisikan dengan rumus F sama dengan min K dikali X, di mana F yaitu gaya, satuannya Newton, min K yaitu konstanta gaya pegas, satuannya N per M, dan X yaitu perubahan panjang pegas, satuannya M. Adapun hukum yang berlaku pada konstanta gaya pegas yaitu hukum Hooke, yang berbunyi jika gaya tarik yang diberikan pada pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dan sebanding dengan gaya tariknya. Adapun beberapa konsep hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari, antara lain yang pertama dinamometer, kedua per sepeda motor, ketiga kunci Inggris, keempat spring bed, dan yang kelima neraca pegas. Adapun dua rangkaian susunan pegas, yang pertama rangkaian seri dan yang kedua rangkaian paralel. Tegangan merupakan keadaan suatu benda di mana mengalami pertambahan panjang apabila benda tersebut diberikan gaya pada salah satu ujungnya dan ujung lainnya ditahan. Sedangkan tegangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang kawat dalam X meter dan kawat awal di dalam X meter. Energi potensial adalah energi yang terjadi pada suatu benda yang disebabkan karena posisi benda tersebut atau posisi benda lebih tinggi dari tanah. Sedangkan energi pegas adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang memiliki potensial atau benda elastis yang memiliki potensi. Adapun rumus dari energi potensial pegas diantaranya W sama dengan EP sama dengan 1/2K dikali delta X pangkat 2, yang mana W yaitu usaha satuannya Nm, EP yaitu energi potensial satuannya Nm, dan K yaitu konstanta gaya pegas satuannya N per M. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan konstanta gaya pegas ini yaitu pegas dinamis, pegas elastis, ember kecil, perangkat konstanta gaya pegas, beban pemberat, dan stopwatch. Adapun prosedur percobaannya yaitu yang pertama, timbanglah massa ember, massa pegas, dan massa beban. Kedua, gantunglah ember pada pegas dan atur sedemikian rupa sehingga jarum menunjukkan skala 0. Ketiga, berikanlah beban pada ember beberapa kali dan setiap penambahan beban, maka penaikan jarumnya harus dicatat. Keempat, keluarkan beban dan ulangi prosedur ketiga beberapa kali sesuai dengan aturan dan petunjuk. Kelima, untuk posisi dinamis, gantungkan ember dan atur posisi jarum agar membelakangi di start. Keenam, masukkan satu beban lalu getarkan naik turun. Kemudian tunggu hingga getaran yang terjadi menjadi stabil. Ukur waktu getaran pada interval tertentu. Ketujuh, tambahkan beban ke dalam ember, lalu ulangi seperti pada percobaan ke-6. Dan setiap penambahan beban, lakukan beberapa kali sesuai dengan petunjuk. Kedelapan, ulangi prosedur ke-6 dan 7
beberapa kali sesuai dengan petunjuk. Dari hasil pengolahan data, untuk keadaan statis, dapat kita menganalisis bahwa semakin besar massa yang diberikan pada beban, maka semakin besar juga gaya yang bekerja pada beban akan menghasilkan simpangan yang semakin besar pula. Sedangkan untuk keadaan dinamis, dapat kita menganalisis bahwa semakin besar massa yang diberikan pada beban, maka semakin besar juga periode yang bekerja pada beban tersebut. Adapun kesimpulan yang saya dapat pada percobaan konstanta gaya pegas yaitu saya dapat memahami peristiwa gerak harmonik, di mana peristiwa gerak harmonik adalah gerak bolak-balik dalam jalur keseimbangan yang dipengaruhi oleh massa, persimpangan, periode, frekuensi, dan konstanta. Dan juga saya dapat memahami arti waktu atau periode yang didefinisikan sebagai waktu yang dilakukan untuk melakukan sesuatu, sedangkan frekuensi adalah banyaknya getaran dalam waktu tertentu. Selain itu, saya juga dapat menyimpulkan bahwa semakin besar massa, simpangan akan semakin besar pula. Adapun ayat yang berhubungan pada percobaan konstanta gaya pegas yaitu Quran Surah Al-Kahfi ayat 54 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Dan hubungan antara Quran Surah Al-Kahfi ayat 54 dengan getaran yaitu apabila kita perluas makna ayat tersebut dengan peristiwa atau secara fisis bahwa Allah menciptakan alam semesta dengan wujudnya atau materinya secara bergerak dan berulang-ulang. Gerakan berulang ini dalam dimensi satu kita disebut dengan getaran. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam video presentasi percobaan konstanta gaya pegas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.